Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di mata pelajarannya itu, yaitu akuntansi dasar. Oke, kita nanti akan mempelajari tentang apa ya, kayak laporan keuangan, tapi kita spesifikasikan. Oke, sebelum kita belajar, coba lihat dulu ada motivasi diri. Apa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi siapa yang berusaha hasilnya pasti akan bagus. Jadi kalau kamu malas, contohnya kamu cuma di rumah malas, tidak mau bergerak gitu, ya kamu dapatnya ya cuma itu, cuma di rumah, cuma ngalamun, cuma ya nggak ada dapat hasil apa-apa. Kalau kamu bergerak maju lebih depan daripada temanmu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Itu kamu akan dapat nanti. Nah, yang jelas tetap semangat untuk menjalani hari, walaupun ini masa pandemi, kita tidak hanya harus di rumah tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu berkarya, kamu punya usaha, itu kamu akan dapat hasilnya. Berikutnya sebelum kita ke materi atau ke penjelasan berikutnya, Ibu akan mengabsen lebih dahulu. Yang pertama lintang, ada? Oke, terus berikutnya adalah Siska. Iya betul ya. Oke, itu. Nanti kalau semua ada penjelasan Ibu terlalu cepat atau bagaimana, kalian boleh bertanya, tidak hanya diam aja. Kemudian karena kita baru pertemuan awal, kita akan perkenalan dulu. Oke. Kenalkan, nama Ibu Indrayati. Kemudian Ibu tinggal di mana? Di Baturno, Wonogiri. Jadi lumayan jauh dari sini. Kemudian nomor HP Ibu 081 393 507 900. Kemudian Ibu lulusan pendidikan akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini pengalaman kerja ya, Ibu agak sedikit cerita. Pengalaman kerja Ibu yang pertama Ibu 2005 sampai 2007. Mungkin kalian baru lahir. Baru lahir? 2003 berarti 2 tahun ya kalian. Kalau Ibu SMA nikah punya anak berarti seumuran kalian. Itu Ibu lulus kuliah 2006, tapi sebelum lulus Ibu diminta membantu mengajar di SMP Muhammadiyah 14 Ragen. Itu Ibu ngajar TIK dan ekonomi. Kemudian 2007 Ibu melancong, memberanikan diri keluar ke daerah. Jadi solo out keluar. Itu 2007 sampai 2010 Ibu ngajar di SMA Negeri 1 Palu. Kemudian alhamdulillah Ibu terangkat di 2010. Itu kemudian Ibu ditempatkan di SMA Negeri 5 Palu. Itu Palu Sulawesi Tengah ya, yang kemarin ada tsunami. Kemudian 2014 Ibu pindah ke Wonogiri, tepatnya di SMK Negeri 1 Jatiroto. Alhamdulillah sampai sekarang. Ada yang ditanyakan dari biodata atau kurikulum kita Ibu? Cukup jelas, itu fotonya yang tercantik ya. Kalau aslinya ini, jadi mungkin aslinya agak mengkhianati, fotonya mengkhianati aslinya. Nah, ini sekarang kita membahas tentang keselamatan kesehatan di lingkungan kerja atau kesehatan keselamatan di lingkungan hidup kita. Jadi kita sekarang Ibu tanya, penerangannya jelas ya di sini, penerangannya jelas? Jelas karena terus kemudian nanti semua ada gempa atau ada apa, itu kalian tidak boleh apa ya, kayak bahasa Jawanya uyang-uyang, yang teratur jadi rapi. Terus kalau ada nanti kabel-kabel berserakan, hati-hati nanti tersandung. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang kebersihan, kerapian. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus apa? Pertama adalah kebersihan lantai. Contohnya Ibu masuk berarti lantainya juga harus sudah bersih dulu. Kenapa? Karena kebersihan kita, kalau bersih itu kan enak, mandangnya juga enak, terus apa ya, kayak udara yang kita hirup juga segar, enak gitu ya. Itu lingkungan lantai. Kalau lantainya licin, kita mau jalan gitu kepleset juga jatuh, itu bikin cedera. Kemudian kebersihan lantai habis itu apa? Untuk pembuangan udara itu harus teratur, ada sirkulasi udaranya lancar. Ini Ibu tampilkan di sini ada cara duduk yang baik pada saat kita di komputer, karena nanti kita setelah manual kita
komputer. Jadi bagaimana cara megang mouse yang baik, bagaimana cara duduk yang tegak biar punggungnya tidak tidak bengkok, karena posisi duduk itu mata biar lebih tepat untuk ke komputernya, jadi tidak mudah lelah kalau bekerja. Kemudian unit kompetensi yang akan Ibu sampaikan nanti adalah menyusun laporan keuangan. Judul materinya yaitu laporan laba rugi. Tujuan yang pertama yaitu peserta dapat menjelaskan tentang definisi atau pengertian apa itu laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa mengetahui bagaimana atau apa saja komponen-komponen yang ada di laporan laba rugi. Kemudian berikutnya yaitu nanti kalian dapat mengetahui standar apa standar penyajian laporan laba rugi yang ada di perusahaan. Yang akan kita bahas nanti di sini adalah perusahaan jasa. Mas ingat ya, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang bidangnya di pelayanan jasa. Jadi dia tidak menjual produk, tapi dia hanya pelayanan bentuknya. Nanti kita akan lebih jelaskan di sini. Kemudian laporan keuangan laba rugi, yaitu laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba rugi perusahaan tersebut. Kemudian laba rugi untuk perusahaan jasa terdiri dari komponen-komponen yang tadi ya. Yang pertama yaitu apa? Pendapatan usaha. Kemudian ada beban operasional atau beban langsung. Kemudian ada lagi pendapatan di luar usaha. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian ada beban di luar usaha. Ibu jelaskan satu persatu dulu. Pendapatan usaha dan apa sih bedanya pendapatan usaha dan di luar usaha, Ibu? Contohnya kamu salon. Kamu salon ya, kamu punya salon. Itu perusahaan jasa itu salon, apalagi penjahit, kemudian laundry, bengkel, itu perusahaan jasa ya. Contohnya kamu punya salon. Pendapatan usahamu itu adalah merias, iya kan? Merias atau apa mempercantik orang, atau kalau datang cowok yang membuat lebih ganteng, gitu ya. Itu usaha utama. Usaha tambahan apa? Semua dia selain merias pengantin, dia juga menyewakan tenda, menyewakan baju pengantin, menyewakan apa? Alat make up, atau menyewakan apa ya, kayak untuk kostum nanti yang mau dirias itu apa? Pendapatan di luar usaha. Jadi ada pendapatan itu ada dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kalau bengkel berarti dia usahanya servis, tapi dia juga apa? Dia tune up atau apa itu ya, itu anak perbengkelan yang tahu. Kemudian ada lagi jahit, dia bisanya menjahit baju, ternyata dia tambahannya apa? Membordir atau apa, itu tambahan. Oke, berikutnya bagaimana perusahaan itu bisa dikatakan laba atau rugi, Bu? Oke, kita pendapat tadi ada beban ya, tadi ada beban itu ada cuma dua, beban langsung atau operasional dan beban di luar usaha. Beban langsung atau operasional itu beban yang langsung nempel. Contohnya salon berarti dia beban listrik, beban air. Itu berarti beban yang langsung berhubungan dengan operasi. Kemudian beban gaji dia langsung nempel. Kalau beban di luarnya apa, Ibu? Contohnya kamu nyewa transport. Untuk apa? Untuk belanja, nyewa transportasi, nyewa mobil, itu beban di luar usaha atau beban non operasional. Kemudian perusahaan dikatakan laba apabila pendapatan yang didapat oleh perusahaan itu lebih besar daripada beban. Jadi perusahaan dikatakan laba apabila pendapatannya lebih besar daripada beban. Kemudian perusahaan dikatakan rugi apabila bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Oke, berikutnya setelah kita tahu tadi laba itu didapat dari mana, kemudian rugi itu didapat dari mana. Kalau laba berarti pendapatan, ya pendapatan itu harus lebih besar daripada beban. Jadi pendapatan kurangi beban. Sama aja sebenarnya rugi pun juga begitu, pendapatan kurangi beban. Tapi apa?
nanti bebannya itu lebih besar daripada pendapatannya. Kemudian berikutnya, data yang kita jadikan acuan sebenarnya kemarin atau kalian pasti sudah mempelajari kalau neraca lajur itu tidak termasuk siklus akuntansi, itu sudah jelas. Tapi di neraca lajur ini kita dapat apa ya? Neraca lajur ini dapat membantu kita menyusun laporan keuangan. Jadi penyusunan laporan keuangan itu dari neraca lajur sini. Oke, neraca lajur itu jelaskan lagi apa itu neraca lajur. Neraca lajur itu kolom-kolomnya isinya ini 10 kolom ya. 10 kolom dapat dari mana? Dari neraca, itu 2 kolom, debit dan kredit. Ya, itu kan kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kurang, bisa? Kelihatan ya? Kelihatan sedikit kelihatan lah. Itu lihat itu nanti Ibu jelaskan, pokoknya Ibu jelaskan yang laba rugi dapat dari mana. Ibu jelaskan sedikit yaitu neraca lajur 10 kolom itu terdiri dari neraca saldo. Kemudian di akhir periode kita sesuaikan dari neraca saldo itu kita sesuaikan. Dari neraca saldo disesuaikan, kemudian muncullah neraca saldo setelah disesuaikan. Dari neraca saldo setelah disesuaikan, kita bagi yang akun real masuk neraca, yang akun nominal masuk laba rugi. Akun real itu apa saja Ibu? Akun real itu berupa harta, terus ada utang. Harta itu apa aja? Kas. Terus apa lagi? Piutang, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu termasuk harta. Jadi semua harta yang nomor akunnya 1, 2, 3 itu masuk di neraca, kolom neraca. Kolom neraca kalau di sini baru maaf ini, nah kolom neraca ya, neraca. Kemudian setelah akun nomor akun 1, 2, 3 atau akun real itu kita mencari yang masuk di laba rugi. Yang masuk di laba rugi adalah akun nominal, yaitu akun nomor 4 dan 5. Apa saja nomor 4? Nomor 4 itu adalah pendapatan. Kemudian 5 itu apa? Beban. Di sini itu kita lihat ya, dari perusahaan apa itu? Salon Anggi. Salon Anggi periode 31 Januari 2013 itu kas, piutang, perlengkapan, inventaris, akumulasi peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian peralatan tenda, akumulasi peralatan tenda, sewa gedung, utang, modal itu nanti masuk di neraca. Selebihnya pendapatan dan beban-beban itu masuk di laba rugi. Dari neraca lajur ini sudah jelas atau Ibu terlalu cepat? Bagaimana? Sudah jelas? Siska sudah jelas? Oke, sudah jelas. Kalau sudah jelas Ibu langsung lagi. Nanti Ibu jelaskan lagi kalau belum jelas. Kemudian ini, nah dari neraca lajur 10 kolom tadi, itu tadi sudah kita bedakan yang masuk neraca mana, yang masuk laba rugi mana. Ini kita lihat yang masuk dari data neraca tersebut, maka masuk neraca lajur tadi adalah laba rugi, itu pendapatan, ada pendapatan rias dan pendapatan sewa. Kalau pendapatan rias itu pendapatan usaha, kemudian kalau pendapatan sewa di luar usaha. Jadi usahanya harusnya cuma rias, tapi dia kayak keluar dari jalur. Jadi dia membuka usaha lagi sewa. Jadi sewanya ini tadi ya, yang dari neraca lajur tadi ini. Pendapatan riasnya 79.850.000. Kemudian pendapatan sewanya 28.500.000. Total pendapatan yang diterima Salon Anggi selama periode 31 Januari 2013 adalah Rp108.350.000. Kemudian beban-beban. Yang pertama ada beban gaji. Beban gaji berapa tadi? 7.500.000. Kemudian ada beban perlengkapan 7.150.000. Kemudian ada beban penyusutan inventaris kantor. Itu ada berapa? 750.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan salon. Ada 600.000. Beban penyusutan peralatan tenda itu berapa? 400.
Maaf, 250.000. Kemudian ada beban sewa 416.667 rupiah, beban listrik 1.520.000 rupiah, kemudian beban air 650.000, beban pemeliharaan peralatan salon. Agak baru dengar ya, kalau peralatan itu kita pelihara atau kita serviskan, itu berarti namanya beban pemeliharaan. Kita bersihkan, kemudian ada kerusakan sedikit kita servis atau kita perbaiki, itu namanya pemeliharaan. Beban pemeliharaan peralatan atau inventaris, sama aja ya, peralatan itu hampir sama. Beban pemeliharaan peralatan tenda, jadi yang kita sewakan tenda tadi juga dipelihara atau diperbaiki, nilainya 500.000. Kemudian ada beban pemeliharaan gedung, itu contohnya dicat ulang atau gedungnya yang semula mungkin ada coret-coretan, kita perbaiki atau kita cat atau kita bersihkan dari debu-debu atau apa, kita undang orang, itu namanya beban pemeliharaan gedung, 500.000 juga. Kemudian ada beban angkut tenda, jadi beban angkut itu beban dari salon ke tempat pelanggan, itu diangkut, itu ada beban angkutnya, itu sejumlah 1.500.000 rupiah. Kemudian ada beban lain-lain 5 juta. Semua beban-beban ini kita jumlahkan, namanya total beban. Berapa? 26.636.667 rupiah. Kemudian kita kurangi dari pendapatan, total pendapatan 108.350.000 rupiah, itu dikurangi dengan semua total beban 26.667.667 rupiah. Jadi labanya ini lebih besar mana dulu, Ibu tanya? Lebih besar beban atau pendapatan? Pendapatan. Kalau lebih besar pendapatan maka perusahaan mengalami laba. Oke, pinter. Karena di sini di laporan keuangan ini pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan mengalami laba. Laba perusahaannya adalah 81.713.333 rupiah. Oke, sampai di situ jelas dulu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas ya lanjut. Kemudian akan dari perhitungan tadi akan kita simpulkan. Kita masuk ke kesimpulan. Setelah kesimpulan nanti ditanya-tanya, atau kamu boleh tanya, silakan tanya lagi. Dari perusahaan, kalau perusahaan dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar daripada jumlah beban perusahaan. Pada salon Anggi tadi jumlah pendapatannya adalah 108.350.000 rupiah, sedangkan jumlah bebannya 26.636.667 rupiah. Terus kemudian karena lebih besar pendapatan, maka salon Anggi mengalami laba sebesar 81.713.333 rupiah. Itu tadi ya. Itu sedikit tentang laba rugi. Ini belum ke masuk. Kalau laba itu akan menambah apa? Kalau perusahaan laba akan menambah modal. Jadi kalau perusahaan mengalami laba maka modal perusahaan bertambah. Begitu sebaliknya, kalau perusahaan mengalami rugi maka modal perusahaan ke depan periode berikutnya akan berkurang. Jadi itu kenapa kita harus mempelajari laporan laba rugi untuk kedepannya, untuk apa, langkah ke depan perusahaan. Oh, saya mengalami laba, maka saya apa? Dari kesimpulan tadi tanya dulu, Ibu tanya, kenapa perusahaan harus membuat laporan laba rugi? Siapa yang bisa? Silakan ditinta. Ayo, kenapa? Untuk mengetahui langkah ke depan perusahaan. Jadi kalau laba berarti modalnya bertambah, maka perusahaan akan meningkatkan kinerjanya. Kalau rugi, perusahaan modalnya akan berkurang, maka dia akan mencari inisiatif. Oh, karena rugi maka saya harus meminjam modal tambahan atau gimana. Kemudian yang kedua, data yang dapat digunakan untuk menyusun laba rugi tadi apa? Dari neraca.
ya. Tapi apa? Komponennya adalah pendapatan dan beban. Itu dari Ibu untuk hari ini. Semoga kalian apa ya, lebih mengetahui apa itu laba rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol